Terima kasih sekalian. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi kita tentang hukum militer. Waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana hukum disiplin militer. Juga kita secara umum sudah sampaikan seperti apa itu hukum militer yang pada intinya memang hukum militer itu berbeda dari hukum-hukum yang lain. Artinya militer itu ada karena memang adanya suatu negara. Dalamnya memang ada sedikit negara yang tidak punya militer. Tetapi kita negara Indonesia, kalau memang mau diakui kekuatannya di negara-negara di kancah internasional, maka kita harus punya militer yang kuat. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita bahas bagaimana sih sebetulnya berlakunya hukum pidana umum itu bagi militer. Jadi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana, nanti akan dilihat gradasinya ini tindak pidana yang dilakukan itu tindak pidana apa. Apakah tindak pidana militer ataukah tindak pidana umum? Karena memang ada tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, akan tetapi juga di dalam KUHP itu diatur. Misalkan pencurian, secara umum ini tindak pidananya adalah tindak pidana umum, pencurian. Tapi kita lihat pencuriannya, apa yang dia curi, di mana dia mencuri. Kalau prajurit itu melakukan pencurian, dan yang dia curi itu adalah alat perang, alat-alat tempur yang digunakan oleh militer. Dia curi, maka dia nanti dikenakan sanksi pidana bukan di dalam KUHP, pencurian secara umum, tapi dalam KUHP. Akan tetapi, pidana umum yang dilakukan oleh prajurit itu lebih banyak biasanya. Kalau hanya pidana militer ini, kali yang sering kali dilakukan oleh prajurit adalah tidak hadir tanpa izin atau disersi, atau insubordinasi. Dari ketiga atau keempat tindak pidana yang militer ini yang dilakukan prajurit yang terbesar adalah disersinya. Hampir setiap tahun Direktorat Hukum Angkatan Darat itu mereka mengkompilasi tindak pidana disersi dilakukan oleh prajurit. Itu hampir setiap tahun itu banyak sekali perkara. Ratusan bahkan sampai ada beberapa ribu dalam setahun itu prajurit TNI itu melakukan disersi. Ini artinya apa? Disersi termasuk bagian daripada tindak pidana yang sangat menonjol yang dilakukan oleh prajurit. Dan itu biasanya dilakukan oleh prajurit yang pangkatnya sangat rendah sekali. Prajurit 1, prajurit 2, atau dia seorang bintara baru, karena dia ditempatkan di dalam suatu batalion, sehingga dia tidak mampu menghadapi bagaimana disiplin di batalion tersebut, sehingga dia kabur. Atau prajurit itu berkaitan dengan hutang piutang, dia tidak sanggup membayar hutang. Lalu saat ini kita lihat bagaimana adanya pinjol seperti itu karena ada juga prajurit yang kabur hanya gara-gara dia mempunyai hutang di mana-mana. Dan sudah seperti ini namanya disersi. Kalau sudah 30 hari dia tidak masuk kantor, maka dia sudah dianggap disersi. Kalau dia sudah melakukan disersi seperti ini, maka ya sudah hak-haknya itu tidak ada lagi. Dia nggak dapat gaji, dia nggak dapat tunjangan, di stop semuanya kalau disersinya sudah berjalan. Dan biasanya akan dilihat kalau memang diselidiki di mana dia kabur, kalau sampai masih bisa diketahui dan ditangkap, maka akan ditangkap prajurit tersebut dan diproses pidana. Tapi kalau tidak diketemukan, maka prajurit tersebut ya sudah, dia akan ditunggu sampai 3 bulan, dia tidak kembali, maka proses BAK-nya sudah selesai, berkasnya sudah dilimpahkan kepada Papera, Papera dilimpahkan kepada pengadilan militer. Maka kalau sudah seperti itu, prajurit yang bersangkutan disidangkan tanpa hadirnya yang bersangkutan. Atau kita mengenal dengan istilah peradilan in absentia. Peradilan yang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Dan di militer itu bisa, khususnya dalam kasus disersi ini. Terdakwa tidak hadir, kemudian disidangkan, sanksi pidananya misalkan 1 tahun, dan sanksi hukuman tandaan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya tatkala dia sudah BHT, dia tidak kembali ke kantor, tidak ajukan upaya pembanding misalkan, ya sudah BHT, maka suatu ketika dia ditangkap, diketemukan, kemudian ditangkap, maka apa yang terjadi? Prajurit yang bersangkutan harus menjalani pidananya di lapas sipil, bukan di lapas militer lagi. Kenapa bukan di lapas militer? Karena dia bukan prajurit lagi, dia sudah dipecat dengan tidak hormat. Kalau prajurit ini sudah dipecat dengan tidak hormat, maka resikonya adalah hak-haknya sudah putus semua. Yang jadi korban bukan hanya prajurit itu yang bersangkutan, tapi juga keluarganya, istri dan anak-anaknya tentunya kalau dia sudah menikah. Itu yang jadi korban, karena dia sudah tidak mendapatkan
gaji lagi, dia tidak mendapatkan tunjangan jabatan lagi, dan dia juga tidak mendapatkan tunjangan kinerja lagi, dan dia tidak mendapatkan pensiun kalau dia dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau dia diberhentikan dengan hormat, maka hak-haknya sifatnya pensiun, dia masih punya hak untuk mendapatkan sebuah tunjangan. Ini terkait dengan pidana umum, khususnya bagi prajurit yang ketika dia melakukan tindak pidana, memang unsur-unsur tindak pidana itu ternyata diatur di dalam KUHP, bukan di dalam KUHPN. Misalkan dia melakukan suatu tindak pidana penadahan, masyarakat sipil melakukan pencurian sepeda motor, kemudian dijual kepada prajurit yang bersangkutan. Ini sudah dianggap penada, karena tanpa adanya surat-surat sepeda motor itu dia beli kemudian dia jual lagi ke orang lain. Ini namanya penada. Ini tidak diatur di dalam KUHP. Kalau sudah seperti ini, maka KUHP yang berlaku bagi prajurit yang bersangkutan untuk diterapkan sanksi pidananya kalau dia melakukan suatu tindak pidana penodaan. Atau kita lihat yang sering kali terjadi saat ini, bagaimana prajurit itu menggunakan narkotika atau narkoba. Jadi banyak prajurit yang melakukan menyalahgunakan narkotika ini. Sampai-sampai mereka dikenakan sanksi hukuman yang terberat bagi prajurit yang bersangkutan, tergantung gradasinya dia sebagai apa. Apakah dia sebagai pengguna saja, atau dia pengedar, atau dua-duanya, dia pengguna juga, dia pengedar juga. Kalau sudah dua-duanya, dia pengguna dan pengedar, biasanya sanksi pidananya terberat di dalam Undang-Undang Narkotika tersebut 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi terberat, dan dia ditambah dengan hukuman pidana pemecatan dari dinasti militer. Jadi hakim di pengadilan militer itu punya kewenangan menjatuhkan hukuman pidana tambahan. Apa pidana tambahannya? Salah satunya adalah pemberhentian dari dinas militer bagi prajurit yang menghasilkan tindak pidana yang memang tindak pidananya itu sudah sangat viral, sudah banyak masyarakat yang tahu, dan sudah mencemarkan nama baik institusi TNI. Ini jadi masalah. Dan bagi prajurit yang kalau sudah dia melakukan penyalahgunaan narkotika ini, maka resikonya adalah kalau dia sudah dipecat, kita tidak punya tempat untuk merehab. Tidak bisa, kita TNI itu tidak punya tempat untuk merehabilitasi ini satu sosial. Jadi nanti tergantung dari lapas sipilnya. Kalau lapas sipilnya mau merehab silakan, kalau tidak ya sudah. Cuma resikonya adalah kalau dia tidak direhab, pasti dia nanti akan menggunakan narkoba lagi. Itu jadi masalah, makanya harus direhab. Tapi kita di TNI tidak punya tempat untuk merehab prajurit yang bersangkutan, maka diserahkan nanti kepada lapas sipil, ada auditor. Silakan nanti lapas sipil kalau memang mereka mau rehab prajurit yang bersangkutan. Itu yang berkaitan dengan tindak pidana umum, yang memang tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tidak ada ampun bagi prajurit. Artinya keputusan kasat atau berupa surat telegram dari Panglima TNI itu sudah jelas sekali. Prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkoba, sanksinya yang paling berat bagi prajurit yang bersangkutan. Seperti itu berkaitan dengan tindak pidana umum. Jadi banyak sekali sebetulnya tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit yang luarannya kembali lagi mereka harus diproses melalui pengadilan militer, bukan pengadilan sipil atau pengadilan negeri, bukan peradilan umum, karena memang secara administratif di dalam Undang-Undang 31 itu jelaskan kita yang melakukan tindak pidana kalau subjek hukumnya prajurit, maka kompetensi absolutnya ada di pengadilan militer, kita di pengadilan negeri. Seperti itu, mana pun di daerah Anda 34 2004 tentang TNI itu diatur. Pasal 65 ayat 2, prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili peradilan umum. Prajurit yang melakukan tindak pidana militer diadili peradilan militer. Cuma akan jadi masalah kalau sudah seperti ini. Artinya apa? Sementara TNI punya peradilan tersendiri, kenapa harus di peradilan umum? Dan kita juga melihat bagaimana hakim-hakim di peradilan umum pasti tidak mengetahui, tidak mengerti yang dinamakan dengan kepentingan militer, kepentingan pertahanan keamanan negara. Mereka nggak begitu memahami. Makanya sampai saat ini prajurit yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, mereka diadili di pengadilan militer. Karena kalau diadili pengadilan negeri, misalkan nanti akan ditindak sana. Siapa itu penyidiknya? Apakah polisi sipil atau polisi militer? Kalau polisi sipil nanti kan jadi masalah lagi, apakah
tidak terjadi benturan antara polisi dengan TNI pada Sulawesi Tinggi. Belum lagi kasus-kasus di pengadilan negeri itu begitu banyak perkaranya. Sementara kita di prajurit itu ada istilah percepatan untuk penyelesaian perkara. Karena kalau dia tidak dipecat, dia harus segera kembali lagi ke satuannya untuk berbakti lagi kepada negaranya. Kalau dia tidak diselesaikan perkaranya, tertunda-tunda, akan jadi masalah lagi. Oleh karena sudah tepat saat ini, prajurit yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, mereka diadili sementara ini masih di pengadilan militer. Jadi pasal yang 5 ayat 2 ini 34 2004 tentang TNI ya sementara ini dikesampingkan terlebih dahulu. Bila bisa dapat diterapkan. Juga permasalahannya bagi kalian adalah Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, kenapa kok mengatur tentang peradilan? Kenapa di pasal 65 ini kenapa tidak dipindahkan saja kepada Undang-Undang nomor 31 yang akan direvisi? Kenapa ada ini Undang-Undang TNI seharusnya? Kalau bicara tentang TNI, ya TNI yang dibahas, bukan peradilannya. Peradilannya ada undang-undang tersendiri. Ya, jadi seperti itu. Kaitannya dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer atau prajurit TNI. Baik, ini saja. Masih kalian, materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat dicerna. Terima kasih. Salam bela negara.